Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda melihat ada anak kecil yang mengemis, maka Anda akan A. Bertanya apakah ia masih punya orang tua. B. Bertanya apakah ia masih sekolah. C. Saya tidak pernah. D. Memberinya uang karena saya kasihan. E. Membawanya ke panti asuhan. Oke, topik indikator pada soal ini adalah sebenarnya ini hanya ilustrasi aja ya soal. Tapi tujuannya adalah lebih kepada ingin melihat bagaimana orientasi Anda terhadap pelayanan gitu. Makanya kan ada pelayanan publik tuh. Nah, ini mungkin ilustrasi dari orientasi pada pelayanan gitu. Pada dasarnya, orientasi pada pelayanan itu adalah berkaitan dengan keramahan, keramahan dan kasih sayang. Oke. Sorry, kasih sayang. Kasih sayang ya. Oke. Yang kedua, berkaitan dengan seberapa tinggi empati Anda terhadap orang lain. Gitu. Empati atau simpati yang Anda miliki kepada orang lain. Oke, kita cek ya skornya. Yang A bertanya apakah ia masih punya orang tua. Ini skornya 4. Yang B bertanya apakah ia masih sekolah. Ini skornya 3. Yang C, saya tidak pernah. Oke, ini skornya 1. D memberinya uang karena saya kasihan. Ini skornya 5. Dan yang E itu skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda pergi secara rutin ke kafe yang sama. Suatu hari Anda mendapati bahwa makanan di sana tidak enak. Sikap Anda adalah A. Menyatakan komplain dan memberi kesempatan untuk mencoba sekali lagi. B. Memutuskan untuk tidak ke restoran itu lagi. C. Tetap terus makan walaupun rasanya tidak enak. D. Memarahi manajer dan kokinya karena masakan yang tidak enak. E. Meminta masakan pengganti yang rasanya lebih enak dibandingkan yang Anda makan. Oke, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan orientasi pada pelayanan. Jadi itu hanya ilustrasi pada orientasi terhadap pelayanan ya, atau pada pelayanan. Nah, jadi Anda harus menjawab atau memilih jawaban yang menunjukkan sikap pelayanan yang baik. Pilihlah jawaban yang menggambarkan sikap pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu adalah yang kalau ada kesalahan tuh mau dikomplain gitu. Intinya ini juga berkaitan dengan profesionalisme gitu. Anda harus menerima ketika Anda dikomplain karena kesalahan Anda gitu. Atau instansi Anda tuh harus menyiapkan hal itu gitu supaya ada solusi. Nah, ini kan si kafe itu eh, sering dikunjungi oleh Anda, tapi makanannya tuh kurang enak gitu. Bagaimana sikap Anda? Yang A menyatakan komplain dan memberi kesempatan untuk mencoba lagi sekali lagi. Oke, ini skornya 5 gitu. Yang B skornya 4. Yang C tetap terus makan walaupun rasanya tidak enak. Ini skornya 3. Yang D memarahi manajer dan kokinya. Ini skornya 2. Yang E meminta masakan pengganti. Oke, ini skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda membeli barang yang ternyata rusak dan membawanya kembali ke toko tersebut, tetapi petugas penjualnya tidak membantu. Maka, A. Menghardik petugas penjual tersebut sampai Anda mendapatkan jawaban yang lebih membantu. B. Memarahi petugas. C. Menyerah karena Anda tidak akan mendapatkan apapun. D. Menemui manajer toko dan mengatakan bahwa Anda mendapatkan barang rusak ketika membelinya. E. Pulang dan menulis ke surat kabar tentang pelayanan yang tidak menyenangkan yang Anda dapatkan. Oke, topik ini juga berkaitan dengan orientasi pada pelayanan. Gitu. Orientasi pada pelayanan. Gitu. Nah,
cuman posisinya di sini Anda sebagai customer. Nah, bagaimana Anda eh, atau sikap Anda terhadap pelayanan yang seperti itu? Gitu. Yang pertama, tetap Anda harus menjunjung tinggi keramahan atau menjunjung tinggi etika. Gitu. Tinggi etika. Nah, kemudian Anda harus mampu mengelola emosi dan Anda harus menyelesaikannya dengan tenang. Menyelesaikan masalah dengan tenang. Sorry. Masalah dengan tenang. Dengan tenang. Oke. Itu. Kita cek nih skornya. Yang A menghardik. Oh, judulnya udah menghardik. Ini skornya 2 ya. B memarahi. Ini skornya 1. C menyerah karena Anda tidak akan mendapatkan apapun. Oke, ini sorry, yang B itu skornya 3. Oke. Yang B skornya 3. Yang C itu skornya 1. Gitu. Menyerah itu enggak menyelesaikan masalah gitu. D menemui manajer toko dan mengatakan bahwa Anda mendapatkan barang yang rusak. Oke, ini skornya 5. Itu lebih gentle. Dan yang E skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan, Anda senang jika A. keadaannya sepi, B. diskonnya murah, C. suasananya bersih dan nyaman, D. para satpam dan petugas lainnya ramah, E. tempat ibadah dan toiletnya bersih dan memadai. Oke. Topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan orientasi pada pelayanan. Masih tentang orientasi pada pelayanan. Nah, cuman posisinya Anda di sini sebagai customer. Nah, sebetulnya ilustrasi soal itu adalah berkaitan dengan bagaimana Anda melihat atau memandang sebuah perusahaan atau sebuah instansi. Itu. Jadi poinnya adalah bagaimana pandangan Anda terhadap sebuah instansi. Sebuah instansi. Oke. Sorry. Sebuah instansi. Nah, maksudnya apa? Karena menentukan apakah Anda tipikal yang objektif dalam menilai atau bukan. Gitu. Jadi yang dilihat adalah pelayanan yang objektif. Gitu. Yang Anda harapkan seperti apa? Gitu. Pasti yang objektif kan? Nah, kita cek skornya ya. Yang A keadaannya sepi. Ini skornya 1. Yang B diskonnya murah. Ini skornya 2. C suasananya bersih dan nyaman. Ini skornya 3. Sorry, ini skornya 5. Oke. Yang D para satpam dan petugasnya ramah. Oke, ini skornya 4 dan yang E skornya 3. Kenapa yang E skornya 3? Karena eksklusif gitu. Tapi kalau yang C itu secara semuanya nyaman dan bersih gitu. Nggak cuma toilet dan tempat ibadahnya aja gitu. Jadi semuanya ya. Nah, jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat Anda memutuskan untuk membeli aksesoris, maka hal yang pertama kali Anda pikirkan ialah A. harganya yang murah, B. modelnya yang kekinian, C. coraknya yang unik, D. tidak ada, E. padanannya yang unik, yang menarik. Oke, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Oke. Kreativitas dan inovasi ini
juga berkaitan dengan teknologi dan informasi. Kenapa? Ini tuh menggambarkan ilustrasi soal pada tema teknologi dan informasi. Kenapa? Karena di sini ada aksesoris, gitu ya. Nah, maka apa poin-poin yang ada di dalam? Pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa diri Anda itu memiliki pandangan yang unik, yang beda dari yang lain, gitu, yang menarik, gitu ya, itu. Dan tentunya memiliki kreativitas dan inovasi, gitu. Jadi soal ini melihat eh, apakah Anda tipikal orang yang kreatif atau bukan, gitu. Oke, kita cek ya skornya. Yang A harganya murah. Oke, ini skornya 2. Yang B modelnya yang kekinian, ini skornya 5. C coraknya yang unik, ini skornya 4. D skornya 1. Dan yang E skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya menyukai tantangan dan hal-hal baru berkaitan dengan pekerjaan saya. Hal yang harus saya lakukan adalah A. Selalu meluangkan waktu untuk belajar informasi terbaru baik dari buku maupun internet. B. Selalu mengikuti seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan saya. C. Selalu bertanya kepada orang yang lebih ahli dalam bidang pekerjaan yang saya geluti. D. Menghabiskan waktu di kantor untuk membaca koran dan majalah. E. Banyak berdiskusi tentang informasi terbaru dengan teman sejawatnya yang sama-sama ingin berprestasi. Oke, kita lihat ini topik indikatornya tentang teknologi dan informasi. Oke, teknologi informasi. Berkaitan dengan teknologi dan informasi, tentunya Anda harus memiliki karakter yang modern. Artinya Anda selalu up to date. Gitu, selalu update ya. Bahasa gaul selalu update tentang hal-hal atau perkembangan yang baru. Nah, sehingga ini membutuhkan kemampuan dan kemauan belajar berkelanjutan atau belajar hal-hal yang baru. Belajar hal-hal yang baru. Gitu. Karena tanpa kemampuan dan kemauan belajar hal yang baru, sulit sekali untuk menjangkau teknologi informasi. Gitu. Terlebih Anda sebagai pekerja di sebuah instansi. Gitu. Maka pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki atau memiliki apa namanya ya, motivasi yang kuat gitu ya untuk menjadi orang yang terbaik pada masa kekinian ini. Nah, oke, kita cek ya skornya. Yang A selalu meluangkan waktu untuk belajar informasi terbaru, baik dari buku maupun internet. Oke, ini skornya 5. Oke. Yang B selalu mengikuti seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Oke, ini skornya 3. Yang C selalu bertanya kepada orang yang lebih ahli dalam bidang pekerjaan yang saya geluti. Oke, ini skornya 4. Dia menghabiskan waktu di kantor untuk membaca koran dan majalah. Ini skornya 1. Kenapa habis untuk itu? Kan masih ada pekerjaan yang lain. Oke, B banyak berdiskusi tentang informasi terbaru dengan teman sejawat yang sama-sama ingin berprestasi. Ini skornya 2. Kenapa yang skornya 2? Karena ini sulit dilakukan ya. Karena teman sejawat itu kalau di kantor bukan lebih banyak ngobrolnya daripada berdiskusi tentang teknologi informasi yang lebih detail gitu untuk mempelajari gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu pagi, atasan Anda membagikan tugas yang mendesak. Maka, A. Memprioritaskan berkonsentrasi sepenuhnya pada satu tugas dan mencatat metode penyelesaiannya walaupun tidak tuntas. B. Berdalih terus-menerus
dari satu tugas ke tugas yang lainnya. Jadi beralih-alih ya. C, karena kebanyaknya tugas membuat Anda tidak dapat fokus. Oke, dia mencoba mengatasi masalah-masalah yang berbeda secara bergiliran dan berkonsentrasi menyelesaikan tugas tersebut. E, agak terganggu oleh tugas-tugas yang belum terselesaikan oleh saya, oleh Anda. Oke, topik indikatornya tentang profesionalisme. Oke. Profesionalisme ini pada dasarnya pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki kemampuan efektif dan efisiensi dalam bekerja. Efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Gitu. Cepat tanggap. Nah, kemudian kemampuan menyelesaikan masalah. Gitu. Anda harus menjadi bagian dari solusi. Gitu. Jangan jadi bagian dari masalah, tapi mau menyelesaikan masalah dengan baik. Oke, kendala-kendalanya dihilangkan. Nah, sehingga ini juga ditunjang dengan kemauan belajar. Ya, kemauan belajar berkelanjutan. Gitu. Oke, kita cek ya skornya. Yang A, memprioritaskan. Oke, ini skornya 4. Good. Karena perintah atasan harus diturut ya. Jangan dibangkang. B, beralih terus-menerus. Nah, ini nggak fokus nih. Nggak beres. 1. Yang C, ini skornya 3. Yang D, ini skornya 5. Karena komplit. Udah mencoba mengatasi masalah, kemudian leadershipnya dapat, konsentrasi, menyelesaikan tugas juga gitu. Kalau yang A kan tidak tuntas ya. Yang E itu skornya 2. Oke. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Setengah jam dalam rapat yang biasa dilakukan dengan rekan-rekan kerja. Oke, Anda diberi pertanyaan. Maka Anda A meminta untuk mengulangi pertanyaan tersebut karena Anda tidak mendengar sepenuhnya. B menjawab pertanyaan yang setengah Anda dengar tersebut. Oke. C memulai sebuah jawaban yang secara langsung berkaitan dengan topik persoalan. D menjawab sekenanya karena Anda tidak mendengar sepenuhnya. E bertanya kepada teman yang duduk di dekat Anda tentang pertanyaan yang diajukan. Oke. Topik indikator pada soal ini adalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Oke. Atau di dalam soal CPNS itu ada yang disebut dengan jejaring kerja. Nah, dalam jejaring kerja ini poinnya yang pertama, pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki kerjasama yang baik dalam kelompok. Jadi, Anda harus memiliki kemampuan kerjasama bersama kelompok dengan baik. Nah, kemudian juga ada irisannya tentang profesionalisme. Nah, dan Anda siap dengan segala kondisi yang ada di dalam instansi Anda berkaitan dengan tugas kelompok gitu. Atau kerjasama yang sifatnya itu tim. Siap dengan berbagai kondisi. Kondisi dalam pekerjaan terutama ya. Oke, kita cek nih skornya. Yang A meminta untuk mengulangi pertanyaan tersebut karena Anda tidak mendengarnya. Oke, ini skornya 4 karena Anda jujur bahwa Anda tidak mendengar, minta ulangi lagi. B menjawab pertanyaan yang setengah Anda dengar tersebut. Oke, ini skornya 2. Ini malah nanti takutnya nggak nyambung. C memulai sebuah jawaban secara langsung berkaitan dengan topik persoalan. Oke, ini skornya 5. Berarti Anda fokus. Dia menjawab sekenanya karena Anda tidak mendengar. Nah, ini juga
nggak baik. Ini skornya 1. Dan yang E ini skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Sorry, C ya, bukan B. Oke, C. Memulai sebuah jawaban secara langsung berkaitan dengan topik persoalan. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika mengerjakan tugas kelompok, pada umumnya teman-teman A. Semua aktif terlibat untuk mencapai hasil yang baik. B. Saling mengharapkan teman lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. C. Semua bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. D. Akan bekerja bila ada yang memulai terlebih dahulu. E. Tidak semuanya mau menyelesaikan tugas. Oke, topik indikatornya berkaitan dengan jejaring kerja. Oke, dalam jejaring kerja itu poinnya adalah pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki kerja sama kelompok yang baik. Oke. Kemampuan bekerja sama kelompok dengan baik. Nah, ini juga berkaitan dengan profesionalisme, yang mana profesionalisme ini menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi kerja. Tidak bertele-tele ya, tidak bermalas-malasan. Oke, kita cek skornya. Yang A semua aktif terlibat untuk mencapai hasil yang baik. Oke, ini skornya 5. Ideal. B saling mengharapkan teman lain untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, ini skornya 1. C semua bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, ini skornya 4. D itu skornya 3. Yang E skornya 2. Itu jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Semua aktif terlibat untuk mencapai hasil yang terbaik. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika kelas kami sedang membicarakan satu teman sekelas yang bermasalah, saya akan A. Membicarakan dengan teman dekat kemungkinan terbaik. B. Mengajak teman-teman mempertimbangkan suatu tindakan tertentu. C. Meyakinkan teman-teman akan perlunya dilakukan suatu tindakan. D. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. E. Menyetujui apa saja yang menjadi keputusan. Oke. Topik indikatornya tentang jejaring kerja masih, karena ini berkaitan dengan kemampuan bekerja sama bersama kelompok. Tetapi keywordnya adalah sesuai dengan topik atau sesuai dengan kasus pada soal tersebut, Anda harus bersikap bijak. Gitu. Anda harus bersikap bijak. Maksudnya adalah yang Anda lakukan itu tidak perlu membicarakannya. Anda tidak perlu membicarakannya atau tidak perlu ikut membicarakan orang tersebut secara personal maksudnya ya. Tetapi Anda harus menjadi bagian dari solusi atau Anda harus ikut andil dalam memecahkan masalah. Gitu. Memecahkan masalahnya. Bukan menyinyirnya ya. Nyinyirnya nggak usah ikutan. Tapi memecahkan solusinya Anda harus ikut. Gitu. Jadi jawabannya kita lihat nih skornya. Yang A skornya 2. Yang B skornya 4. Yang C ini skornya 3. Yang D skornya 5. Dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat.